Pertarungan tiga pasangan calon yang bersaing di Pilkada DKI Jakarta berbunyi Jumat pekan lalu. Tepatnya 28 Oktober 2016, Basuki Jarot, Anis Sandi, dan Agus Silvi menjadi bagian dari 306 pasangan calon yang bersaing di Pilkada serentak 2017. Tak bisa dipungkiri, Jakarta sebagai pusat kekuasaan dan ekonomi menjadi magnet pilkada. Apalagi sang petahana, Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut turun gelanggang. Sejak cuti, Ahok giat belusukan. Senin pertama, ia menyisir kebagusan Pasar Minggu dan beberapa kelurahan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kesempatan yang disebut Ahok sebagai masa evaluasi kerjanya ini dimanfaatkan untuk mengamati saluran air dan berdialog langsung dengan warga. Ahok berencana melanjutkan sejumlah program kerjanya yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ini antara lain tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia. Pemprov DKI Jakarta tercatat oleh BPS sebagai provinsi dengan IPM tertinggi pada tahun 2015 dengan indeks 78,99. Namun langkah Ahok dibayangi isu politik identitas dan keberagaman yang membuat Pilkada DKI penuh bumbu. Rabu lalu, anggota organisasi massa menolak kedatangan Ahok ke kawasan Pasar Kembang, Rawabelong, Jakarta Barat. Bagaimana Ahok menghadapi jalan terjal periode kedua DKI 1? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda kali ini. Tamu saya sangat spesial atau sangat istimewa. Dia adalah salah satu calon gubernur DKI yang juga sebelumnya adalah seorang petahana. Dan sekarang menjadi buah bibir di mana-mana. Bukan saja karena pencalonannya, tetapi juga karena ada cerita atau dugaan soal penistaan agama. Ini adalah pertemuan saya yang ketiga kalinya dengan narasumber saya. Mari kita saksikan perbincangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Anda kenal dengan nama Ahok. Pak Ahok, selamat datang di The Best To The Point Berita Satu News Channel. Terima kasih sudah datang ke sini. Sekarang sudah terjun tanpa atribut pakaian dinas gubernur. Gimana rasanya? Secara itu semua sama saja ya. Hanya beda pakaian saja. Dan malahan sekarang kita lebih sama aja sih sebetulnya. Sama saja sebetulnya beda pakaian. Iya, hanya beda pakaian saja. Masih banyak orang yang mau foto-foto, selfie. Sama, semua sama aja. Sama saja. Iya. Mungkin bedanya sekarang kalau ada acara aja kita turun, wali kota semua nggak datang. Oh. Tapi dulu juga waktu kita turun juga jarang sekali ngasih tahu wali kota, nggak pernah kasih tahu juga. Sama aja sebetulnya. Ketika Anda turun, ini kan dalam rangka kampanye sudah. Apa sebetulnya yang Anda mau sampaikan ketika di lapangan? Jadi saya kira kita kalau petahana itu lebih tepatnya sih bukan kampanye ya. Oke. Kalau kita petahana itu setelah 4 tahun kerja, Anda kalau nggak kerja sudah nggak usah kampanye, selesai. Nah, saya lebih cenderung katakan ini kesempatan saya untuk melakukan evaluasi, melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya lakukan selama 4 tahun ini. Nah, tentu 2 tahun dengan Pak Jokowi, itu 2 tahun saya sendiri. Selama ini kita juga lihat foto-foto laporan kerjaan kan di WhatsApp group. Di WhatsApp group. Nah, Okay. itu kan lihat nyatanya seperti apa. Nah, terus kesulitannya di mana? Misalnya ada kerjaan yang tidak dikerjakan. Laporannya memang mengatakan ya agak sulit. Nah, kita datang ke lapangan kita bisa tahu. Kita bisa wawancara langsung dengan masyarakat. Ada perubahan atau tidak. Terus kesulitannya di mana? Karena masyarakat lebih tahu sumbatannya di mana, misalnya kayak banjir apa gitu lebih tahu. Lebih konkret dapat fakta di lapangan. Iya. Pernyataan Pak Ahok sangat menarik mengatakan bahwa sebetulnya kalau sudah bekerja 4 tahun nggak perlu kampanye. Betul-betul hanya evaluasi, ya, kita bukan? evaluasi supaya bisa sisanya ini bisa lebih cepat saya kira. Supaya apa yang tersisa setelah kampanye ini ketika Anda Nah, kita kembali masih ke sampai Bandung. Oktober 2017. Nah, kalau saya masuk lagi di 12 Februari artinya saya sudah akan langsung lebih cepat dan lebih tahu. Lalu kemudian kan biasanya kampanye itu kan orang janji-janji, bukan? Biasanya. Ya kalau kami kan nggak mungkin janji. Kita kalau datang pasti tanya, Ibu masih banjir nggak?
Pasti dia bilang, oh masih Pak, tingginya berapa? Biasanya bilang, oh sekarang lebih rendah. Terus kita tanya lagi, sekarang banjirnya berapa lama? Oh sekarang nggak pernah lagi 2-3 hari Pak, ini tinggal hitungan jam. Nah terus kita sampaikan, ini kalau normalisasi kita bereskan lagi, nggak ada. Genangan setengah jam, 10 menit juga nggak boleh ada. Nah itu yang kita langsung. Nah, lalu janjinya akan diselesaikan setelah periode Pak Ahok sampai Nah, selesai. saya langsung sampaikan saja, pasti saya selesaikan. Langsung saya bisa selesaikan. Begitu saya masuk lagi langsung perintah kerja. Juga sebetulnya staf-staf kita juga udah tahu kok. Hampir semua itu udah dikerjain. Jadi waktu kita tinjau ke lapangan tuh hampir semua normalisasi sungai itu udah dikerjakan. Hanya kan ini Jakarta kan berapa tahun kita butuh waktu lah. Tapi semua udah jelas. Kita mau ngapain semua sangat jelas. Pak Ahok, saya nguping dari tim yang ada di sekitar Anda. Katanya tim sudah bekerja. Golkar bekerja, Nasdem bekerja, lalu kemudian PDIP bekerja. Dan kemudian saya menyaksikan bagaimana Pak Ahok jalan beberapa kali dengan Ibu Mega, bukan di lapangan. Sekarang tim ini seberapa efektifnya bekerja? Saya lihat kalau tim ada beberapa partai memang sangat efektif ya. Misalnya khususnya PDI Perjuangan itu betul-betul semua anggota DPR RI dikerahkan. Ya. Nah termasuk Golkar. Tapi kalau Golkar saya belum lihat di lapangan. Ya. Tapi kalau yang PDI Perjuangan tuh nyata di lapangan. Jadi DPRD juga nyata. Oh. Dan tim dari teman Ahok juga akan mulai bekerja di November ini. Termasuk tim dari relawan yang lain. Jadi semua sebetulnya sekarang sedang lagi solid atau tidak dengan isu yang terakhir ini? Solid. Justru saya selalu sampaikan pada juru bicara ataupun tim sukses ini, saya undang, saya sampaikan, saya kan produk Anda. Ya. Jadi kalau saya produk Anda, kalau Anda mempunyai keraguan-raguan isu tentang saya, lebih baik Anda nanya kepada saya. Sehingga saya akan jelaskan. Atau kalau Anda tidak meragukan saya, mungkin Anda pernah dengar dari orang lain yang membuat Anda tidak bisa menjawab atau menjadi ragu tentang saya. Ya. Harus juga Anda tanya kepada saya, sehingga saya bisa menjawab dengan baik. Ketika isu itu berlangsung, apakah ada pertemuan resmi di antara pengusung, partai pengusung atau teman Ahok? Kita nggak ada pertemuan resmi, tapi saya undang yang juru bicaranya. Lalu kita punya WhatsApp group juga, kita punya data pengolahan isu. Jadi kalau ada isu ini, kita jawabnya apa. Karena kalau bicara petahana itu sebetulnya kita ini di zaman teknologi digital seperti ini, kita jadi pejabat publik tuh nggak bisa bohong sebetulnya. Nggak ada yang bisa ditutupi. Nggak bisa bohong, tinggal cari di Google, keluar, semua Anda pernah ngomong apa, orang akan kejar. Jadi satu buat masyarakat, ternyata tidak semua masyarakat ngerti sampai ke digital kan. Jadi secara yang menengah ke atas ini sudah sangat mudah sebetulnya. Apalagi kalau kami kan semua rapat itu kan di upload ke YouTube. Betul. Jadi orang bisa lihat nih. Konsisten tidak konsisten, kebijakannya apa, strategi yang dilakukan apa, izin kenapa iya, kenapa enggak. Nah saya kira itulah keuntungannya. Jadi siapapun mau jadi jubir kami atau mau jadi tim ses kami, dia tinggal pelajari saja. Rapim kan tiap Senin ada rapat pimpinan. Dia pelajari itu sudah ngerti saya kira. Sampai kemudian soal pengumpulan dana pun terbuka, bukan? Ya saya Penggalangan dana. secara pribadi juga punya obsesi gitu ya. Kenapa Amerika bisa Japres yang ngumpulin dana terbuka? Saya kebetulan 2008 diundang ke Amerika, program 3 minggunya itu. Mereka seolah-olah meledek kita, negara kamu masih jauh lah. Nah saya berpikir kalau kita bisa lakukan kali ini, kita lumayan hebat. 71 tahun merdeka sudah, Pilgub saja sudah ada pengumpulan dana secara profesional dan transparan. Nah ini yang kita lakukan. Kalau Pak Ahok lihat animonya untuk pengumpulan dana ini gimana? Besar. Saya waktu ketemu teman-teman, saya bilang, kamu mesti ngisi formulir ya. Harus isi NPWP, Ya, terus betul. tanda tangan basah. Tanda tangan basah. Mereka bilang, kenapa takut? Kalau cuma nyumbang 25 juta sampai 75 juta, kenapa kita takut? Bahkan kita pakai PT 750 juta pun kita berani. Orang PT kita benar kok, bayar pajaknya benar katanya. Karena terasa bahwa dengan cara begini Anda tidak akan punya utang budi, bukan? Seperti yang dulu. Sebetulnya sih bukan soal utang budi, nggak utang budi ya. Ini kan soal mengubah paradigma. Betul. Misalnya saya ngelamar kerja sama Berita Satu. Masa saya masih kasih uang ke bos Berita Satu, ke Pak Henry? Ya nggak lucu dong. Saya mau kerja sama Pak Henry, kok masa saya kasih uang ke Pak Henry?
Pak Hendy yang mau kerjakan saya bayar saya kan. Betul. Nah saya kira masyarakat juga sama. Ketika masyarakat ingin mendapatkan CEO yang jujur, CEO yang tidak mencuri, yang semua pekerjaan transparan, masyarakat juga mesti gotong royong bayar kan. Saya kan profesional. Ya. Saya tidak terima suap, saya tidak berpihak. Yang penting, ya Anda harus mengubah paradigma. Kalau Anda mau dapatkan CEO yang baik, Ya. bayarnya mesti baik dong. Ya. Bayar harus bagus, Mesti harus bagus baik. dong. Jadi transparan kan. Ya, saya kira itu yang mesti kita ubah. Paradigma yang dulu, kita kalau mau dipilih mesti ngasih uang kepada yang milih. Loh, yang mau pekerjakan kita siapa? Nah itu justru itulah masalahnya. Salah satu masalah yang kemudian dikatakan banyak yang menghadang Anda. Kan itu di beberapa memes itu kan mengatakan yang melawan Ahok itu adalah para koruptor atau calon koruptor. Sementara Anda mau sikat habis begitu. Itu kan cerita yang sudah Karena saya yakin akar masalah kita adalah korupsi sebetulnya. Betul. Makanya kalau untuk melawan korupsi, Anda harus strategi itu adalah transparansi. Betul. Selain transparansi, Anda harus open data. Dia data harus dibuka seluas-luasnya. Dan yang ketiga, tidak boleh ada transaksi tunai. Ya. Itu yang kami lakukan di pemerintah Provinsi DKI. Ya. Rp1 pun nggak bisa tarik tunai. Rp1 pun Nggak bisa. Jadi kita bisa ikutin. Semua transfer, semua data dibuka, semua rapat juga dibuka. Jadi nggak ada. Kalau nggak data disembunyikan kan orang jadi Ya, tetapi tawar-menawar. itu yang membuat ada beberapa orang yang unhappy, bukan? Tapi kecil lah saya kira. Kecil ya. Toh kita hanya butuh 50% plus 1. 50% plus 1. Pak Ahok, kita jeda dulu. Ya. Pemirsa kami akan segera kembali.